Shalom, hari ini 19 April 2020 kembali lagi saya menjumpai jemaat yang diberkati Tuhan untuk menyampaikan informasi sebelum kita mengikuti ibadah secara online saat ini. Yang pertama, persiapkan diri kita dan orang-orang seisi rumah kita untuk beribadah saat ini. Dan yang kedua, janganlah kita disibukkan dengan kegiatan rumah selama kita beribadah. Dan yang ketiga, pilihlah ruangan yang tepat dalam rumah kita supaya kita dapat mengikuti ibadah secara tenang. Akhirnya, saya mengucapkan selamat mengikuti ibadah online bersama Gembala dan tim pelayanan GBI Jesus Answer. God bless you all. Kami percaya dalam nama Yesus selalu ada pertolongan dalam hidup kami, karena Engkau Tuhan mengasihi kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hanya di dalam Engkau ada pertolongan. Ada pertolongan bagi kami yang percaya di dalam nama Yesus, karena Engkau yang menjadikan kami orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya. Kami percaya Yesus Tuhan. Oh haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu,
ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Dimanapun Anda berada, kita ada di hari-hari yang semakin hari semakin sulit rasanya yang harus kita hadapi. Tetapi percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang sudah menuntaskan apa yang menjadi amanah selama Dia ada di muka bumi ini. Bahkan kita sudah melewati masa-masa di mana Yesus telah menunaikan tugas yang mulia di atas salib itu. Dia tidak hanya sekedar untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab sampai pada salib itu, tetapi dengan kebangkitannya sampai hari ini, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau duduk, engkau berjalan, engkau tertidur dalam kondisi apapun, kebangkitan Tuhan selalu menyertai kita. Kuasa Yesus Kristus Tuhan yang sudah bangkit dari maut adalah pijakan bagi kita untuk kita bisa tampil lebih dari pemenang. Dan tema lebih dari pemenang, saya berulang kali sampaikan, kita ada di bulan April ini. Maka tema firman Tuhan, saya tidak bergeser dari komitmen bahwa saya akan sampaikan kembali tema tentang lebih dari pemenang. Baik, saya akan bacakan sekali lagi ayat firman Allah di dalam Roma pasalnya yang ke-8. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dari ayat ini bisa kita ambil satu pemikiran dan kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sejujurnya jika bukan karena Tuhan yang mengasihi kita, maka siapapun kita, bagaimanapun kehebatan kita, popularitas kita, keadaan kita yang hebat sekalipun, tidak akan berarti jika bukan karena kasih Kristus bagi kita. Sebab itu sebagai gembala, saya kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dari ayat ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan memahami dunia ini. Karena Dia sendiri telah menjalani itu. Dia sendiri telah melewati masa-masa itu. Dia tahu bagaimana pencobaan, dia bagaimana menjalani masa-masa yang sulit selama kurang lebih 30-an tahun di muka bumi ini. Sebab Dia Tuhan yang kita percaya. Di dalam Yesus Kristus. Dia bukan cuma Tuhan yang berdiam di surga, tapi Dia juga Tuhan yang turun ke dunia dan menjadi manusia. Bahkan Alkitab memberi penekanan lebih rendah dari seorang manusia. Karena Dia datang sebagai hamba. Sebagai hamba yang tidak dihargai orang. Sebagai hamba yang tidak bisa membela haknya. Sebagai hamba yang sangat direndahkan.
Sebab itu, sebagai gembala, saya mau menyampaikan sekali lagi kepada kita sekalian. Apa yang Yesus kerjakan selama di muka bumi ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya segala bentuk kelemahan manusia apapun telah Dia jalani. Untuk itu, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita jemaat untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Lebih dari pemenang. Kata pemenang ini akan menjadi dasar perenungan kita saat ini. Hal yang pertama berbicara pemenang adalah mental kita. Mental kita akan membuktikan siapa kita. Mentalitas kita akan menyatakan siapa kita sebenarnya tatkala kita ada di muka bumi ini dalam segala keberadaan yang harus kita hadapi. Kalau kita berbicara tentang mentalitas kita, hal yang tidak bisa kita lalaikan adalah satu hal: tahan uji. Tahan uji adalah bagian yang menjadi dasar kita bermental pemenang. Tahan uji. Suatu ketika orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta, binatang apakah yang paling kuat ketika ada di hutan? Wah, saya kebingungan untuk menjelaskan tentang dunia binatang yang ada, karena saya juga tidak ahli di situ. Tapi saya mencoba untuk merenungkan dan memberi jawaban yang mungkin ya bisa saja tidak tepat. Tapi saya mencoba untuk memberi jawab bahwa menurut saya binatang yang paling kuat bukanlah binatang yang paling besar bentuk fisiknya. Binatang yang kuat bukanlah binatang yang memiliki gigi taring yang begitu tajam. Binatang yang paling kuat bukanlah seekor binatang yang dapat terbang paling tinggi di udara. Menurut saya, binatang yang paling kuat apabila dia mampu bertahan dalam segala musim. Ketika musim hujan, dia hidup. Musim kemarau pun yang panjang, tidak ada air, semua kering, dia tetap hidup. Atau musim salju, begitu dingin, maka binatang ini bisa hidup. Bagi saya, itulah binatang yang paling kuat tatkala dia mampu menghadapi segala musim. Apa yang saya maksudkan dengan cerita ini? Kita sedang ada pada konteks tahan uji. Tuhan mengaruniakan kepada kita bukan fisik yang besar. Maka semua manusia memiliki fisik yang sama, berotot besar. Tidak. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai macam ukuran badan. Tetapi saya mau katakan,
yang mampu bertahan menghadapi masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Siapapun dia, ukuran badannya seperti apa tidak menentukan. Yang menentukan adalah mental yang tidak kelihatan. Ketika dia mampu menghadapi segala macam musim, segala macam keadaan yang ada di dunia ini, dan dia berkata, aku pasti hidup. Maka saya katakan, mentalnya adalah mental seorang pemenang. Mampu bertahan dalam segala situasi. Kalau berbicara tentang mental, saya juga menyampaikan bukan cuma tahan uji, tapi dia harus menjadi seorang pemberani. Pemberani artinya dia memiliki satu kekuatan dalam hatinya. Dan dia mampu untuk menguasai dirinya. Menghadapi apapun, menghadapi siapapun, dia tidak mundur. Dan saya mau katakan, mental seorang pemenang harus pemberani. Ketika semua orang ketakutan dengan segala macam cerita, yang benar, yang tidak benar, semua tersebar di dunia ini. Tidak sedikit orang yang ketakutan. Dan oleh kedokteran mengatakan, apabila ketakutan itu terlalu menguasai kita, maka daya tahan tubuh kita semakin kurang. Sebab itu, sebagai gembala mau menyampaikan, dunia adalah tempat untuk menakut-nakuti kita. Tetapi jika engkau punya mental seorang pemenang, maka dunia tidak mampu menakuti engkau. Karena mentalitas kita pemberani. Saya juga mau menyampaikan kepada kita sekalian, seorang pemenang tidak hanya punya mental tahan uji, pemberani, tetapi kemudian juga seorang pemenang dia harus terlatih. Selain dia memiliki mental sebagai seorang pemenang, dia harus terlatih hidupnya. Terlatih. Tidak ada seorang pun yang terlahir hebat karena sebuah talenta. Tidak ada seorang pun yang terlahir hebat tanpa dia terlatih hidupnya. Sebab itu saya mau sampaikan, orang yang terlatih dapat dilihat. Yang pertama, ketika dia suka belajar. Orang yang suka belajar mengindikasikan orang itu terlatih. Orang yang terlatih, dia selalu mau belajar menghadapi segala situasi apapun. Dia mau belajar dalam kondisi apapun. Seorang yang terlatih, dia tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Dia akan selalu membangkitkan gairah dalam dirinya. Kenapa? Karena dunia ini sedang menantang kita dengan segala macam hal baru. Engkau bisa hebat di 20-30 tahun yang lalu. Jika engkau tidak belajar di tahun ini, maka engkau tidak bisa dikatakan sebagai orang yang terlatih. Engkau hanya bisa bernostalgia tentang kehebatan di hari-hari di tahun-tahun yang lalu. Tapi jika engkau mau belajar, maka engkau terlatih. Orang yang terlatih membuktikan seorang pemenang. Orang yang terlatih membuktikan bahwa dia seorang pemenang. Orang
yang terlatih bukan cuma suka belajar, tapi dia kuat. Haleluya. Dia kuat. Karena dia terlatih, maka dia kuat. Saudara yang diberkati Tuhan, dunia telah merubah segala macam tatanan hidup manusia. Kita tidak hanya terlatih kuat ketika ada di dalam suasana ibadah, tapi kita juga harus kuat tatkala kita tidak dalam suasana beribadah. Engkau sedang di rumah menghadapi anak-anakmu. Engkau sedang bekerja. Engkau sedang menuntut ilmu. Engkau sedang melakukan apapun. Engkau harus membuktikan engkau kuat untuk menghadapi keadaan itu. Kuat akan menunjukkan bahwa engkau terlatih. Dua hal yang kita tahu. Mental harus tahan uji. Harus seorang pemberani membuktikan mental seorang pemenang. Yang kedua, terlatih. Orang yang terlatih, dia harus orang yang terus mau belajar menghadapi masa-masa apapun. Sambil dia belajar, dia harus kuat. Dia harus kuat dalam keadaan apapun. Membuktikan engkau terlatih. Kesimpulan, apa yang saya mau sampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan ini? Bahwa sesungguhnya, siapakah di antara kita yang memiliki mental yang terlatih? Mampukah kita menghadapi tekanan? Mampukah kita menghadapi godaan dari dunia ini? Kalau jujur saya mau sampaikan, tidak ada seorang pun yang mampu. Untuk itu, ayat yang ke-37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dalam segala hal, di mana ketidakmampuan kita, hanya itu yang dapat kita pertontonkan. Ketidakmampuan kita. Tetapi oleh Dia yang mengasihi kita, maka kita menjadi pemenang. Artinya, Yesus telah menyelesaikan pertandingan itu di atas kayu salib. Tatkala mentalmu rapuh, tatkala hilang kekuatanmu, tatkala engkau tidak tahan uji menghadapi keadaan, Alkitab berkata, Yesus telah menyelesaikan semua itu. Sebab itu bersyukurlah dengan keadaan kita seperti ini. Dia adalah Tuhan yang telah melakukan bagi kita. Dia sudah selesaikan apa yang tidak mampu kita selesaikan menghadapi keadaan dunia ini. Haleluya. Percayalah, di dalam Yesus, maka semua kita dikasihi oleh Dia. Karena dengan kasih itu menjadi dasar kita lebih daripada pemenang. Dengan kasih Allah itu menjadi dasar kita lebih dari pemenang. Karena Tuhan tahu betapa rapuhnya mental kita, betapa tidak terlatihnya kita tatkala menghadapi keadaan dunia ini. Untuk itu, Dia
Dia mengambil kita menjadi anak-anaknya. Dan di atas salib itu semua terselesaikan. Haleluya. Saya akan berdoa bagi jemaat yang diberkati Tuhan. Mungkin engkau sakit. Mungkin engkau sedang lemah hari-hari ini. Engkau berkata, aku tidak kuat lagi Tuhan. Engkau tidak berdaya menghadapi keadaan. Percayalah. Tuhan telah menyelesaikan bagi kita di atas salib. Saya mau berdoa menjumpai jemaat. Biarlah dengan doa kita sepakat dalam roh kita percaya. Kita dipersatukan menjadi lebih dari pemenang. Tunduk kepala. Saya menuntun saudara di dalam doa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa bagi jemaat dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang sakit, yang lemah, tidak berdaya, menghadapi masa-masa yang sulit. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, masalah-masalah dalam pekerjaan, masalah apapun yang kami hadapi, kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami percaya firman Allah, Engkau sudah mengasihi kami. Dan Engkau sudah selesaikan segala ketidakmampuan kami di atas salib itu. Sebab itu kami berdoa, Bapa, oleh kasih setia-Mu, biarlah kami tetap hidup di dalam Engkau. Tatkala kami lemah tidak berdaya, tatkala kami tidak tahan uji, tatkala mulai rapuh, mulai goyah kaki kami untuk berdiri. Tapi untuk itu kami tetap percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tolong, dimanapun jemaat-Mu berada, mungkin mereka sedang duduk, berdiri, berjalan, dalam kondisi apapun. Dari tempat ini hamba berdoa, berkatilah. Supaya yang lemah berkata, aku kuat. Yang susah berkata, aku dihibur. Yang sakit berkata, aku sudah disembuhkan oleh Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Percayalah, biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dalam hidup kita untuk menguatkan kita, menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, percayalah, kita selalu dipersatukan di dalam roh untuk saling menguatkan sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Lewat firman Allah yang sudah tersampaikan, satu harapan saya di dalam nama Yesus, kiranya Engkau disertai Tuhan. Apapun permasalahan, dalam segala tekanan hari-hari ini, Dia Tuhan selalu menjumpai karena Dia mengasihi kita. Mari kita akan akhiri rangkaian ibadah kita saat ini. Kita naikkan pujian bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan bersama-sama, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari arahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus,
dan pribadi Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan bertumbuhlah engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Hingga apa saja yang dikerjakan tanganmu, pasti dibuat Tuhan berhasil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Semua yang diberkati, katakan dengan iman, haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian dimanapun jemaat berada. Percayalah, Tuhan selalu bersama kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, atas nama Gembala Pendeta Stefanus Sumolang, saya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita dalam roh dan kebenaran melalui ibadah online saat ini. Dengan sukacita, saya juga menyampaikan apabila ada jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus untuk menabur persembahan dalam pelayanan gereja, maka jemaat dapat membawa ke kantor gereja ataupun dapat melalui nomor rekening Gembala. Demikianlah penyampaian saya. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. God bless you all.